Masuki acara inti yaitu acara halal lebih halal. Ya, kembali hadir yang pertama di sini itu dari BBD sebagai wakil dari dan nanti yang akan menerima dari Kades sebagai wakil Desa untuk Jetis acara halal diadakan yaitu halal bihalal antara kepala desa dengan BPD. Selanjutnya pada kami persilahkan halal bihalal yang pertama hari yang ini dari BPD akan yaitu diwakili dari oleh Bapak Desa Saifuddin ini Jamingan perwakilan dari BPD. mengundang Dipersilahkan juga dari BPD Banyumas, Purbalingga, juga dari Cilacap. Ya, ini sudah kita lihat masuk ke Indofood ya, seafood Indomina Jetis punya Bapak Joni. Pada kesempatan pagi ini atau siang ini kita lihat yaitu diikuti para kepala desa, juga dari Bapak Camat juga hadir di sini, Bapak Agus Supriyono SOS MSI dan Forkopincam, dan juga para kepala desa. Inilah bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal jalan pada pagi ini yang akan diisi oleh Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Haji Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz dhulumati ilan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wabil khusus kepada Bapak Camat serta jajarannya, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil Kecamatan Nusawengu beserta anggotanya, Bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Nusawengu yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ketua Papsi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas yang hadir, alhamdulillah. Dan tidak lupa kepada Ketua BPD Kecamatan Nusawengu beserta jajaran pengurusnya. Tak lupa pula kepada panitia yang telah nomboki silaturahmi ini. Yang saya banggakan, rekan-rekan BPD, Bapak Ibu sekalian, dari sekecamatan Nusawengu yang saya hormati, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang tidak saya sebut satu persatu, saya tidak mengurangi hormat kami pada bapak dan ibu sekalian. Marilah bapak dan ibu sekalian kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Semoga kumpul kita Allah catat, setiap langkah kaki kiri kita diampuni dosanya, setiap langkah kaki kanan Allah beri pahala derajat kebaikan, sehingga semakin jauh semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya, dan semakin banyak dosa yang diampuni. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami mewakili rekan-rekan BPD untuk menyampaikan ikrar silaturahmi atau halal bihalal sesuai dengan pesan Ketua BPD Kecamatan Nusawengu, agar saya sekelumit menyampaikan hikmah silaturahmi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tidak terasa nih Pak Bungi, sudah 23 hari
bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan meninggalkan kita. Saking agungnya bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin ampunan kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan itu isinya puasa dan rangkaiannya, ada sholat tarawih, sedekah, tadarus Quran dan lain sebagainya. Kata Rasul, di dalam melaksanakan itu imanan, karena dasar iman ini memang perintah dari Allah, walaupun dimanapun akan kami laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahtisaban, di dalam kita menegakkan bulan Ramadan dengan menjalankan puasa, tadarus Al-Quran, sholat tarawih dan sebagainya, itu karena benar-benar mencari ridho Allah. Maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diberi ampunan semua dosa-dosanya, ma taqaddama min dambi, termasuk dosa-dosa yang terdahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita selesai Ramadan ditutup dengan zakat fitrah, maka kita masuk hari yang pertama 1 Syawal, dikatakan Ngidul Fitri. Ngidul itu ngada dan ngudungin, artinya kembali. Fitri bisa berarti buka, bisa berarti fitrah atau bersih. Artinya setelah kita melakukan ibadah selama 1 bulan, kita masuk hari pertama adalah wulidal mauludu. Kita itu bersih seperti bayi yang baru lahir. Nah sekarang yang perlu Bapak Ibu sekalian, setelah kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ibarat kertas itu putih bersih, tidak ada coretan tintanya, tidak ada oret-oretannya, maka apa yang perlu kita lakukan dari 1 Syawal itu? Yang perlu dilakukan yang pertama adalah sedekah. Apa Bapak Ibu sekalian? Sedekah atau sodako atau infak. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Maka kalau malam 1 Syawal sebelum panjenengan sholat Idul Fitri, sebaiknya panjenengan sedekah. Bawa uang berapa panjenengan mampu masukkan kepada kotak amal di masjid, di musola, atau kalau panjenengan punya tetangga fakir, miskin, yatim, kasihkan itu uang. Artinya torehan pertama di kertas putih amal panjenengan itu adalah sedekah Bapak Ibu sekalian. Manfaat sedekah sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Oleh karena itu kalau lebaran, gue wong pelit, gue wong sugih, gue wong apa, mesti mejane banyak makanan. Betul ya? Karena mereka ingin ditoreh dalam tulisan amal itu oleh malaikat sedekah Bapak Ibu sekalian. Pada suatu hari, ini ada cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa itu pernah beraudiensi dengan Allah. Ya Allah, setelah dikejar-kejar Fir'aun, ya Allah, saya sudah melaksanakan tugas selaku Nabi berdakwah ke sana kemari dengan cucuran keringat, dengan cucuran darah. Apa yang aku lakukan agar Engkau senang wahai Allah? Dan aku sudah melaksanakan sholat ya Allah, agar Engkau senang sebagaimana yang Kau perintahkan kepadaku. Dan saya sudah melaksanakan yang satu lagi apa Bapak Ibu sekalian? Yang tadi sholat malah sing kelalen sing ngomong. Lalu puasa ya puasa. Ya Allah, saya juga sudah melaksanakan puasa sebagaimana yang telah Kau perintahkan. Semuanya itu agar Kau senang ya Allah. Tapi firman Allah begini. Wahai Musa, kamu berdakwah karena kamu seorang rasul. Itu adalah keperluanmu.
kau sholat itu adalah keperluanmu agar kau terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Sedangkan kau puasa itu juga keperluanmu agar engkau bisa bersabar. Tapi yang menggembirakan Allah belum kau laksanakan. Apa yang Allah? Sekarang kau pergi, apa yang kau milik itu loh di Qabilah banyak orang fakir miskin, kamu sedekah ke sana. Ini Pak, itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau sudah mati Bapak Ibu sekalian, cerita mati Pak Darmin aja joget dan baik kelingan mati kayak gitu. Sebab yang namanya mati orang tua Pak. Mati itu tidak harus tua, mati itu tidak harus sakit, tapi mati pasti akan datang kepada kita. Kata Allah di dalam Al-Quran ini Pak, kalau orang sudah mati dimasukkan di alam kubur, setelah dia itu tahu betapa gelapnya kubur, betapa sempitnya kubur, berapa takutnya dikubur tidak ada temannya, maka orang yang dikubur itu memohon kepada Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa kum minas salihin. Ini kata Allah di dalam Al-Quran, kalau tidak salah itu surat Al-Hujurat ayat 13. Nah ketika itu orang ketemu jenengan terus baik kang Fatihah tekan kul a'udzu birabbil nas sing kudu ketemu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kau berinfaklah, kau bersedekahlah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum mati menjemput kalian. Fayaqula, maka orang yang tadi dikubur menyesal betapa sempitnya kubur, betapa gelapnya kubur, tidak ada temannya di dalam kubur, menakutkan di dalam kubur. Fayaqula rabbi, orang yang mati ngomong ini sih ngomong kayak Allah itu loh di dalam Al-Quran, jadi pasti beneran. Laula akhortani, seandainya engkau ya Allah mengcancel kematian saya ila ajalin qarib, dalam waktu sedikit saja nyurit namaning lah sedera baik wa asaddaku nyong dadi wong sing tukang sedekah, wong sing dadi tukang infak, wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Ini orang yang menyesal, orang yang mati di kubur Bapak Ibu sekalian. Itulah kehebatan sedekah. Tapi kan tidak bisa Pak, jadi itu penyesalan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih pada hidup, kita pada bersedekah. Nah Bapak-bapak ketua BPD ini penting, karena apalagi di surat Al-Maun juga dikatakan Aroeta, kau tahu Muhammad juga dibubidin orang yang mendustakan agama Alladzina yadok. Bagaimana terus saya? Aroeta alladzi juga dibubidin, kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka mumpung masih hidup, nah ini ketua BPD jadi sponsor, udah Ustaz ora apa-apa, tekani takmir nek arep lebaran, ayo Pak Takmir ki arep lebaran, ayo pada kita kumpulkan sedekah-sedekah, nanti kita santunkan kepada para yatim piatu, para dungapa, para fakir, para miskin. Ketua BPD ini nyontoni, dia nyumbang 500, karuan gajiannya 300 bepotong pajak. Loh BPD kalau Pak Lurah pada loh sekarang bupati, tapi pada baik Pak Lurah gajiannya 4 juta sekian, ketua BPD yang 4 juta sekian, kuntek. Orang apa disyukuri. Bon, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, torehan kita kalau sudah lebaran adalah sedekah. Yang kedua, torehan kita yang perlu kita laksanakan adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini sunnah Pak. Sunnah niku nek dilakoni diberi pahala, ora dilakoni ya ora dosa. Ning anane nek sholat Idul Fitri niku sunnah muakkad. Artinya sholat sing kon dipenting
ibu-ibu sing pada haid, sing pada nifas jangan sholat. Sholat Allah ditampak, puasa juga tidak ditampak. Tapi di kala Idul Fitri suruh panjenengan datang ke masjid, ke musola, di mana tempat itu diselenggarakan Idul Fitri. Nek batine sholat jenengan aja sholat wong lagi haid. Jenengan maca takbiran jenengan diam. Suruh ngapa? Dengerin khotbah. Ini pentingnya sholat Idul Fitri. Mulane nek sholat Idul Fitri orang nang buka dadi, orang nang jedis, orang nang dibae, mbuh nang langgar, nang masjid mesti tumpah ruah. Betul tidak? Betul nggih? Karena ini kepengin memohon kepada Allah agar torekan malaikat yang pertama kepada kita adalah sholat Idul Fitri. Lalu yang terakhir Pak, jadi jam 12 kurang 5 menit jam kencot ini. Pasal rulas ya. Dan setelah ini terakhir nanti ada sambutan yang mewakili Kades. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah halal bihalal atau silaturahmi. Sila artinya dari tembung wasola yasilu, waslan, wasilatan, kemudian waslan, menghubungkan. Rahim atau rahim adalah kasih sayang, nyambung kasih sayang. Oleh karena itu dosa kepada Allah sudah diampuni, tapi dosa sesama hak Adam kalau kita belum saling memaafkan, Allah tidak akan buset dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, nek silaturahmi sing genah, saling memaafkan, mohon maaf lahir batin. Wong silaturahmi udah ngomong dawa banget terus mata selawat 40 40 kula tangan fatal patek kula nggih anu ini dawa bisa mboten perlu. Jadi silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Anak maning sing ketemu nang jalan, halo ya 00 ya ora nyambung 00 apa nih. Malah anak maning sing halo minal ngaidin wal faizin ya ora nyambung. Karena itu doa. Jadi halal bihalal itu adalah saling memaafkan. Dan Bapak Ibu sekalian, nun sewu Bapak Kepala Desa Kecamatan Nusamungu, lan nun sewu Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Kamil. Saya berdiri di sini mewakili BPD Sekecamatan Nusamungu. Pertama menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua segala tingkah laku, ucapan, perbuatan dan sebagainya yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Kades terutama membuat Bapak Kades tidak kerasan dan sebagainya, kami atas nama BPD Sekecamatan Nusamungu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan dari BPD agar BPD dengan Bapak Kades adalah sinkron, ada kesamaan kerjasama yang baik. Kalau BPD dengan Pemdes sinkron maka akan terjadi mitra yang baik. Tapi kalau BPD dengan Pemdes ora sinkron akan terjadi mitro bohong-bohongan. Begitu nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dengan ini saya atas nama BPD sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Kepala Desa di Kecamatan Nusamungu termasuk pada Bapak Camat, segala kekurangan, segala kekhilafan, segala tingkah laku yang mungkin tidak memuaskan bagi panjenengan Bapak-bapak Kepala Desa, saya mewakili Pak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua anggota BPD, Bapak Kepala Desa selalu sehat, selalu semangat, diberi panjang umur, berkah rezeki, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan sekaligus tausiah yang baru saja kita dengarkan bersama sebagai siraman rohani, kiranya akan mempertebal iman kita, akan semakin kuat lagi dalam kita mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Desa atau Luktinamben, yaitu Bapak Kepala Desa. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Desa Jedis kepada beliau Bapak Poharno SE. Waktu sebelumnya kami aturkan. YouTuber.
Tambang kacang apa? CV Sangyang Baruna ini. Ya, jeda sebentar karena masih kita perdengarkan suara azan. Sudah waktunya sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Nusa Wungu, Bapak Agus Supriyono, Esos MSI. Alhamdulillah beliau Camat di Nusa Wungu paling rajin ini setiap kegiatan. Terima kasih Pak Camat, luar biasa. Yang saya hormati Kapolsek Nusa Wungu Aibtu Sunari SH. Terima kasih Pak Kapolsek. Ini beliau luar biasa, baru 1 bulan di Nusa Wungu sudah hafal 17 desa. Terima kasih Pak Kapolsek. Juga yang saya hormati Pak Danramil Nusa Wungu yang dalam hari ini diwakili beliau Serma Mustika Irwan Budin. Terima kasih Pak Mustika. Yang saya hormati Ketua Paguyuban anggota DPD seluruh Indonesia Kabupaten Banyumas beserta pengurus, juga Ketua Paguyuban anggota BPD seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap beserta pengurus, Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Natipala, Kecamatan Kesugian yang saya hormati. Tidak lupa Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Nusa Wungu beserta seluruh anggota, panitia penyelenggara kegiatan halal bihalal dan silaturahmi Paguyuban BPD Kecamatan Nusa Wungu sekaligus Ketua BPD Jedis Mas Suwarno. Juga yang saya hormati teman-teman kepala desa se-Kecamatan Nusa Wungu, alhamdulillah hadir semuanya. Seluruh hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi atas segala nikmat yang diberikan pada kita semuanya, sehingga pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Mei 2022, kita semuanya bisa berkumpul di Pantai Jedis, kegiatan silaturahmi dan halal bihalal Paguyuban BPD Kecamatan Nusa Wungu dengan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah hari ini sekali lagi
selaku mewakili kepala desa sekecamatan Nusawungu sangat bangga dan sangat berterima kasih pada BPD serta seluruh anggota BPD sekecamatan Nusawungu yang hari ini bisa melaksanakan kegiatan silaturahmi dan halal bihalal yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk BPD Kecamatan Nusawungu. Seperti yang sudah disampaikan beliau Pak Camat sekaligus tadi dari perwakilan BPD bahwa kita semuanya tahu bahwa hari ini merupakan bulan Syawal, di mana hampir semuanya menyampaikan begitu ketemu semuanya minta maaf. Dari ratusan yang hadir saya lihat semuanya minta maaf. Ini yang menjadi apa ya, rasa tersenyum, rasa baik. Enggak ada yang apa namanya apa paling benar. Ini luar biasa. Semuanya ngaku salah, termasuk beliau Pak Camat juga tadi saya lihat. Mohon maaf, ini luar biasa. Karena apa? Karena yang paling utama adalah yang pertama atau yang duluan minta maaf. Jadi bukan yang tua dan apa, yang utama adalah yang pertama kali minta maaf. Untuk itu sedikit pada kesempatan yang baik ini mengingatkan kita bersama bulan Syawal ini, setelah kita 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa dan seluruh kegiatannya tadi sudah dijelaskan atau disampaikan dari BPD Purwodadi sekaligus Ustadz terkait tentang bulan Syawal. Saya hanya sedikit mengingatkan pada kita semuanya bahwa ada sebuah riwayat yang harus kita mengerti sekaligus kita pahami bersama di bulan Syawal itu sendiri. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena ini ada hal penting terkait tentang kegiatan selama sebulan penuh kita lakukan puasa dan lain sebagainya. Apa peristiwa di bulan Syawal tersebut? Di mana riwayat beliau Nabi Muhammad setelah sholat Idul Fitri, kemudian beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat, maka datanglah malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril itu akan berdoa dan Nabi Muhammad diminta untuk mengamini doa malaikat Jibril itu sendiri. Doanya ada 3, namun demikian mengingat waktu saya hanya 3 menit sehingga cukup 1 saja, yang 2 nanti undangan sendiri. Doa malaikat Jibril setelah sholat Idul Fitri selesai masuk bulan Syawal, yaitu, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya saudara ataupun keluarga ataupun teman sesama BPD, sesama kepala desa, BPD kalau kepala desa, kalau perangkat desa Jengkelan, serta masyarakat, Pak Camat dengan stafnya, itu didoakan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh beliau Nabi Muhammad. Kira-kira doa malaikat Jibril kemudian yang mengamini adalah Nabi Muhammad, doanya kira-kira dikabulkan atau tidak ini? Dikabulkan. Padahal doanya, ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan puasanya orang sesama saudara, sesama teman, sesama tetangga, sesama BPD, sesama kades, Jengkelan urung minta maaf. Jadi anggar BPD karo kades Jengkelan, BPD karo ketuanya Jengkelan segera minta maaf, termasuk
kepala desa dan perangkat desa. Aja jengkelan baik. Karena didoakan oleh malaikat Jibril. Jangan kau terima ya Allah puasa dan ibadahnya orang-orang saudara sesama belum saling memaafkan. Alhamdulillah hari ini BPD Kecamatan Nusawengu menyelenggarakan kegiatan silaturahmi dan halal bihalal. Saya yakin ini akan dicatat suatu kebaikan dan insya Allah seluruh BPD Kecamatan Nusawengu dan yang hadir akan mendapatkan imbalan pahala dari Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya tadi dari BPD sudah menyampaikan tentang permohonan maaf. Untuk itu izinkan saya mewakili kepala desa se-Kecamatan Nusawengu dan perangkat desanya 17 desa di Kecamatan Nusawengu. Pertama tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kita semuanya. Semoga ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan imbalan pahala yang dari Yang Maha Kuasa. Dari kepala desa dan seluruh perangkat desa se-Kecamatan Nusawengu, saya mewakili yang pertama menerima dengan terbuka, senang banget dari kepala desa seluruhnya menerima ucapan permohonan maaf perwakilan dari BPD. Dan pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Nusawengu juga mohon maaf yang setulus-tulusnya dari seluruh BPD se-Kecamatan Nusawengu, karena selama ini kami menyadari banyak kesalahan, banyak kekurangan dari kepala desa dan perangkat kepada BPD. Kesempatan yang baik ini saya mewakili perangkat desa dan kepala desa Kecamatan Nusawengu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bisa dimaafkan Bapak BPD semuanya? Alhamdulillah. Sehingga kita lebar luar bahasa fakta meneh BPD ya wis ngapura purpura dan lain sebagainya, termasuk mewakili kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Nusawengu juga mohon maaf yang setulus-tulusnya pada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Damramil dan seluruh pejabat di lingkungan Kecamatan Nusawengu. Banyak salah, banyak keliru dari kepala desa dan perangkat desa Kecamatan Nusawengu. Kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Yang terakhir, karena tadi saya mendengarkan baik dari Pak Tarso dan lain sebagainya, termasuk sudah dijelaskan oleh beliau Pak Camat tentang PAD, tentang BPD dan sebagainya. Saya yakin semuanya sudah paham, sudah mengetahui semuanya. Namun demikian, saya hanya mengajak pada BPD, pada kepala desa dan perangkat desa yang hadir bahwa PAD memang kita kepengen sebanyak-banyaknya untuk masuk ke desa. Namun demikian perlu kita sadari bersama bahwa hal yang sangat penting adalah bukan nominal PAD-nya yang kita utamakan, tapi di sisi lain bagaimana masyarakat kita, warga kita ini bisa hidup sejahtera dengan kegiatan yang ada di desa Bapak Ibu semuanya. Karena saya yakin semua desa punya potensi, punya hal yang bisa dikembangkan, tidak hanya di Jedes. Namun sedikit perlu saya sampaikan untuk di Jedes. Alhamdulillah BPD ada 7 di Jedes. Ini belum pernah terjadi semacam kontroversi. Ini luar biasa BPD Jedes, saya akui. Justru sering BPD membantu pemerintah desa sampai pada hal keuangan. Jadi ada pemerintah desa lagi kebingungan, termasuk di awal-awal bulan tahun
biasanya kan dana desa belum turun. Ini ditolong dulu oleh BPD di sini. Ini luar biasa. Ini betul. Ini orang ada mana? Betul. Saya tidak bohong. Justru apa namanya? Mendorong luar biasa. Terima kasih untuk BPD Desa Jedis. Didorong semuanya. Apa namanya? Jos betul-betul. Untuk ini. Oleh foto. Ya. Ini hanya informasi aja. Jadi kerjasama pemerintah Desa Jedis dan BPD alhamdulillah di Jedis ini benar-benar luar biasa. Kerjasamanya saling membantu, saling mendukung sehingga bisa terlaksana kegiatan di Jedis ini. Untuk tahun 2022 sesuai dengan hasil musyawarah dengan lembaga dan sebagainya, penyisian dari hasil objek wisata di Pantai Jedis ini tahun 2022 ini harus sampai pada nominal 360 juta. Ini untuk kegiatan desa ya secara keseluruhan, baik itu ke desa maupun ke lembaga semuanya sampai ke lingkungan. Itu pengelola wisata ditetapkan untuk menyisihkan dari tiket yang masuk itu 360 juta. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun target tersebut bisa terlaksana dengan baik. Jadi bukan pamer, bukan ya, tapi hanya membuat gambaran agar desa-desa yang lain ini bisa memaksimalkan potensi yang ada. Yang paling utama kerjasama antara BPD dan pemerintah desa serta lembaga yang lain ini harus bersatu padu, bergandeng tangan. Ini kunci, salah satu faktor bagaimana di desa bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap setelah kegiatan ini monggo masih ada waktu setelah makan siang dan sebagainya untuk bisa berwisata di Pantai Jedis ini. Jadi Pantai Jedis ini sangat luas ya. Ada Pulau Momongan, ada pemecah gelombang ke tengah laut 500 meter. Jadi kalau pengen ke tengah laut bisa berjalan di pemecah gelombang. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nasib bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu, Pak Kades Jedis Tapas Titis.